guys, my name is Tisa Putri Fadila and I'm from 11 Science A. So now, I will present my invention project entitled the use of Psidium guajava leaves as mosquito larvicide atau pemanfaatan daun jambu biji sebagai bahan pembuatan larva sida nyamuk. First, the problem's background atau latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, di seluruh wilayah Indonesia tersebar banyak tanaman jambu biji. Namun sayangnya, masih belum banyak orang yang bisa memanfaatkan tanaman ini dengan baik. Kebanyakan orang hanya memanfaatkan daging buahnya untuk dikonsumsi, sedangkan bagian lainnya dibuang begitu saja. Padahal, di dalam daun jambu biji terdapat kandungan aktif berupa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan minyak atsiri yang memiliki daya bunuh terhadap nyamuk. Dengan ini, daun jambu biji sangat cocok untuk kita jadikan sebagai bahan pembuatan larva sida nyamuk. Yang kedua adalah rumusan masalah or formulation of the problem. The first one is bagaimanakah cara membuat larva sida nyamuk Aedes aegypti dari daun jambu biji. And the second one is apakah daun jambu biji efektif untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan larva sida nyamuk Aedes aegypti. Next, research purposes atau tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini ditujukan untuk memanfaatkan daun jambu biji sebagai bahan pembuatan larva sida nyamuk Aedes aegypti untuk mengurangi limbah sampah daun jambu biji dan meningkatkan nilai ekonomis dari daun jambu biji itu sendiri. Kemudian, penelitian ini juga ditujukan untuk menciptakan proses pembuatan larva sida nyamuk Aedes aegypti yang ramah lingkungan dan dengan bahan yang murah serta mudah didapatkan. Next is benefits of research atau manfaat penelitian. The first is mampu memanfaatkan daun jambu biji sebagai bahan pembuatan larva sida nyamuk Aedes aegypti. The second is increase economic value atau meningkatkan nilai ekonomis dari daun jambu biji yang masih jarang dimanfaatkan. The third is to provide information atau memberi informasi terkait dengan proses pembuatan dan kualitas dari larva sida nyamuk Aedes aegypti yang berbahan dasar daun jambu biji. And the last, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dalam hal proses pembuatan larva sida nyamuk Aedes aegypti yang berbahan dasar daun jambu biji. Next, hypothesis. So, the hypothesis of the research is daun jambu biji dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan larva sida nyamuk Aedes aegypti. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. First, Aedes aegypti mosquito atau nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk pembawa virus dengue yang menyebabkan demam berdarah. Selain virus dengue, nyamuk ini juga menyebarkan virus Zika yang menyebabkan demam Zika, chikungunya, dan juga demam kuning. Nyamuk ini sendiri diduga berasal dari benua Afrika. Yang uniknya hanya nyamuk betinalah yang menyebarkan virus, sedangkan nyamuk jantannya tidak menyebarkan virus. The second is larvicide atau larvasida. Larvasida merupakan golongan pestisida yang dapat membunuh serangga yang belum dewasa atau sebagai pembunuh larva. Kata larvasida berasal dari bahasa Yunani, yaitu lar yang berarti serangga dan sida yang berarti pembunuh. Jadi, larvasida dapat diartikan sebagai pembunuh serangga yang belum dewasa atau pembunuh larva. And the third is Psidium guajava leaf atau daun jambu biji. Daun jambu biji merupakan jenis daun tunggal yang biasanya memiliki panjang berkisar antara 6 sampai dengan 14 cm, sedangkan lebarnya berkisar antara 3 sampai 6 cm. Daun ini berwarna hijau kekuningan dengan pertulangan yang mirip. Helai daunnya berbentuk bulat telur, ujungnya tumpul, pangkalnya membulat, dan tepinya rata. And the last is scientific method atau metode ilmiah. For the tools, there are scissors atau gunting, blender, botol regen, saringan, corong, gelas ukur, water bath, rotary evaporator, dan ember. And for the ingredients, there are daun jambu biji atau Psidium guajava leaf, etanol 96%, air, dan sebagai bahan uji coba yaitu larva nyamuk Aedes aegypti. And the last is method of making larvicide atau metode pembuatan larva sida. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua,
Keringkan daun jambu biji tua yang sudah dipisahkan dari batangnya dan kemudian ditimbang kurang lebih berat seluruhnya adalah 800 gram. Ketiga, daun dikeringkan di tempat terbuka selama 3 hari. Keempat, daun yang sudah kering atau simplisia kemudian dihaluskan menggunakan blender sehingga berbentuk serbuk. Kemudian ditimbang kembali dengan berat kering seberat 400 gram. Kelima, serbuk simplisia kemudian dimasukkan ke dalam botol Regen dan dimaserasi dengan etanol 96% sebanyak 3 liter selama 48 jam. Yang keenam, ekstrak kasar dipekatkan dengan rotary evaporator. Yang ketujuh, kemudian dipekatkan kembali dengan water bath sehingga bebas dari pelarut dan mengental dengan berat kurang lebih sekitar 20 gram. Dan yang terakhir, ekstrak daun jambu biji akan dibuat menjadi beberapa konsentrasi, yaitu 4.500 ppm, 6.500 ppm, dan 8.500 ppm. Pembuatan berbagai konsentrasi tersebut merupakan hasil bagi dari massa ekstrak dengan 100 ml air sumur. Dan ekstrak daun jambu biji sudah siap digunakan sebagai larvasida nyamuk Aedes aegypti. Okay guys, that's all from me. Thank you.